One of yours just now yang saya cek itu sudah bagus banget, tapi ada beberapa karya atau tulisan yang masih tensinya salah dan juga masih banyak yang typo, dan ini yang menurut saya perlu kalian pahami khususnya bagi kalian yang di jurusan komunikasi. Ya, karena komunikasi itu tidak hanya oral tapi in written dalam penulisan ya. Jadi kalian harus juga pay attention to the punctuations gitu ya, harus memperhatikan juga tanda-tanda baca, karena dari tanda baca itulah ketahuan kalau di oral speaking, oral communication, tanda baca itu adalah intonasi. Nah, kalau di dalam penulisan ya harus memang tanda bacanya jelas gitu. Tapi kalau di oral communication atau di while we are speaking tidak ada di situ tanda baca, titik, tidak ada, tapi dari intonasi. So that's the most important thing that you have to pay attention to, karena di dalam menulis itu sometimes we write 5 lines of sentences, there is no any comma, there is no any punctuations there, yang membuat kalimatnya itu kayak rancu, ambigu, kalimatnya sepertinya kok maknanya nggak ketemu ya, atau main idea of these sentences ini kalimat utamanya mana ya, karena kita tidak menggunakan tanda baca yang benar ya. Oke. Adik-adik, saya akan will share my screen first. Nanti kita akan cek. Nah, beginilah nanti cara kalian mengecek. Tapi saya pastikan dulu ya bahwasanya kalian sudah mengirimkan. Selesai nggak selesai dikirimkan sekarang. Saya tunggu dalam waktu 3 menit ya. Saya tidak mau membahas yang memang nanti kalian sudah memperbaiki sesuai dengan penjelasan dari saya. Saya maunya tuh murni kalian tulis dulu tanpa saya cek dulu kesalahannya. Saya ingin melihat keseriusan kalian ya di dalam mata kuliah ini. Kalau saya kasih deadline, coba dikerjakan sesuai deadline. Karena kalau nanti kita kerja ya, when you work later on after you graduated from this university, kalian pastinya akan bertemu dengan regulations at company, dan di dalamnya ada biasanya time management ya. Dalam mengerjakan in doing something we have deadlines ya. Jadi kita harus memenuhi, we have to meet the deadlines. Ini saya cek masih ada 10 orang. Yang lain gimana? Kalau yang belum mengirimkan berarti saya anggap nilainya kosong ya untuk hari ini. Gimana? Ada interruption? Selesai nggak selesai, kalian harus kirimkan. Silakan. Dalam sejam ini kalian ngapain coba? Kalau di dalam pengerjaan tugas saya orangnya agak strict ya adik-adik. Saya melihat soft skill kalian itu dari pengerjaan tugasnya, bukan kesempurnaan hasil tugasnya, tapi dalam prosesnya. Nah, kalau kalian telat-telat ngerjain, kalau sudah dikasih deadline panjang kalian nggak mengerjakan, apalagi nanti project ini termasuk 70% nilai akhir kalian ya. Jadi kalau kalian saya kasih deadline 3 minggu nggak selesai, nah kalau nggak mengumpulkan tepat waktu saya anggap nilainya 0 ya. Begitu pentingnya manajemen waktu dalam kehidupan kita. So nih yang masih saya terima, how many files are 16 masih adik-adik. Saya refresh dulu ya. Makanya saya tidak katakan tadi ya tugasnya harus perfect gitu. Maksudnya kan ini proses belajar. Artinya kita akan diskusi, mengecek
mana nih kesalahan-kesalahan penulisan yang ada di dalam tugas kamu gitu. Jadi kita selalu belajar dari kesalahan. Sudah? Gak ada lagi yang mau mengirimkan? Oke. Pak, maaf. Alright. Kenapa, Neng? Shanet? Sedikit telat gak, soalnya Teams-nya punya aku error, Pak. Coba dikirim melalui teman. Kirimkan ke Lili atau Maria atau siapa teman dekat kamu, nanti dia yang memasukkan ke sini. Banyak cara menuju Singapura ya. Jadi yang penting filenya ada di sini aja. Ya, makanya saya minta waktu beberapa menit ya, Pak. Oke. Ya. Terima kasih. Kalau ada alasan yang seperti itu yang masuk akal ya, of course ya. Pastilah. Oke, sudah ya. Selain tadi Bonita ya. Oke, saya download dulu semua yang sudah masuk filenya di sini. Nanti tidak ada lagi file yang menyusul ya. Wait a minute please. Sabar ya. Okay. Files. Sir, I'm sorry, Tiara. Yeah. Ini Tiara. Aku juga baru ngumpul, soalnya dari tadi aku nge-lag. Ini masih loading di Teams-nya. Berarti Tiara dan Bonita ya. Oke, thank you for confirmation. Kenapa ini siapa, Mas? Ini suara laki-laki. Ini suara siapa ini? Stefanus, Sir. Kenapa, Steph? Sedikit lagi boleh nggak, Sir? Selesai nggak selesai ragu turun aja, Bang. Ya, kenapa, Steph? Malu. Kenapa? Takut malu, takut salah, Sir. Kalau takut salah nggak usah belajar berarti. Ayo dikirimkan ya. Masa udah puluhan belajar bahasa Inggris nggak bisa. Yang mau bersalahan grammarnya nggak apa-apa, yang penting ada kosakatanya di dalam. Ini siapa? Saya Chelsea. Ini yang saya juga di tim saya masih loading terus, Sir. Kirim ke teman yang lancar internetnya. Dia yang nanti memasukkan. Kalau double files yang masuk nggak apa-apa. Nanti saya, kalau filenya double ya nggak apa-apa. That's fine. Oke. Baik, adik-adik saya terima di sini ya. Ada Muti, Alta, Angelica, Ariel, Belinda, Bruce, Daniela, Gabriela, Meltina, Gloria, Rigel, Hayu Irati, Intan Tiara, Jennifer, Jessica Jolie, Joshua, Maria Gabrielita, Maria Helena, Michael, Chris, Nicole, Josepha, Priscilia, Rahel Annie, Rahel Shalomita, Shanet, Sylvia, Sonia, Vanessa, Velin, Yokbet. Oke, itu aja yang masuk di sini. There are 26 files. Sir? Iya. Aku Liliana, Sir. Saya Liliana. Ini lagi coba untuk ngirim, dibantu sama temen. Bisa nggak ya? Oke, berarti ya nanti menyusul ya. Berarti kirimkan saja. Berarti artinya yang sudah masuk di file saya, yang tadi sudah saya download, berarti sudah saya bacakan nama-namanya tadi.
Nah, file yang mungkin nanti berikutnya muncul berarti yang memang kendala dalam koneksi internetnya. Oke, let me share my screen. Nanti kalian akan mengecek tugas kalian masing-masing di rumah, ya. Nah, caranya seperti ini. Oke, let me show you. This is from Rahel. Okay. Have you seen my Word document, my monitor? Sudah lihat adik-adik? Sudah, Sir. Nah, okay, let me explain in bahasa Indonesia. Nah, khususnya untuk Rahel. Rahel, kalau kamu di sini penulisnya, jadi nggak usah sebutkan nama kamu, Neng. Jadi pakai pronoun I. Paham? Paham, Sir. Karena kalau kamu bikin Rahel nanti di sini, ini kan menjadi she ya. Jadi di sini harus jadi start harusnya. Ya, jadi di sini nanti setiap Rahel ini ganti jadi I. Begitu ya, Neng? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, nanti sedikit kesalahan ini tidak terlalu artinya ini kesalahan minor sih. Karena tidak mengurangi makna. Ini hanya typo, spasinya nggak ada. Jadi kalau ada tanda seperti ini, kalau kamu menggunakan Grammarly, ini akan ada tanda seperti ini, adik-adik ya. Nah ini berarti ada kesalahan dalam penggunaan spasi. Kalau kamu tekan di sini, tuh, oke, ini akan berubah secara otomatis. Oke, ini juga ya, same time. Ya, at the same time ini penulisannya you have to use space. Ya, jadi seperti itu nanti cara ngeceknya. Dan ini penggunaan clients apostrophe S. Rahel, saya mau tanya biar teman-teman yang lain juga paham. Apa fungsinya apostrophe S di kata clients ini, Rahel? Coba langsung dijawab. Iya, seharusnya ini menyatakan iya, ini menyatakan kepemilikan. Kalau menyatakan plural, kliennya banyak, apostrofnya yang dibuang gitu ya, Neng? Oke, Mister. Tapi kalau kamu bilang dokumennya si klien tersebut, ya baru kamu bilang the client's file. Nah, jadi ini kepemilikan jadinya ya. Ini baru benar karena ada benda di depannya yang dimiliki oleh si klien. Baru kita pakai apostrophe S. Sampai di sini tahu ya? Oke. Baik, thank you. Jadi kadang-kadang saya baca juga postingan anak-anak sekolah dan anak kuliah itu mau gaya-gayaan pakai bahasa Inggris, pakai apostrophe S banyak, padahal salah gitu ya. Jadi bedakan apa fungsi apostrophe S sebagai kepemilikan dan yang tanpa apostrophe S. Oke, usahakan kalau sudah menggunakan kalau sudah menceritakan kejadian sehari-hari atau aktivitas sehari-hari, usahakan tidak ada lagi pakai will ya, adik-adik yang lain juga ya, tidak lagi going to ya. Oke, jadi semuanya menggunakan bentuk pertama. Oke, kita sudah belajar kemarin kalau dia bentuk non verb kita menggunakan to be, is, am, are tergantung subjeknya. Dan kalau di dalamnya ada kata kerja, kita menggunakan bentuk pertama kata kerjanya. Khususnya untuk she, he, it, kata kerjanya diakhiri dengan S, huruf S atau ES. Oke, nah ini milik Rahel. Let's check Maria's file. Nah, Maria sudah lihat dokumen kamu di layar kamu? Kalian adik-adik yang lain juga sudah lihat filenya sudah berubah ke dokumen Maria? Nah, Maria khususnya. Nih Maria kita belajar kemarin kalau namanya daily activities, kita menggunakan simple present. Lihat kata kerja yang kamu gunakan. Prayed, tidied, looked, gave, went. Ini kata kerja bentuk kedua, Neng. Berarti masih banyak yang harus kamu perbaiki di sini. Played, ya. Masih banyak sampai ke bawah kayak ini. Gave, cleaned, swept, mopped,
Seolah-olah kamu menceritakan kejadian yang tadi pagi kamu lakukan. Padahal maksud saya di sini adalah menceritakan kepada orang lain aktivitas yang sering kita ulangi dalam kehidupan kita. Meskipun kita lakukan minggu lalu, meskipun kita melakukannya tadi pagi, tapi besok pun kita akan melakukan hal tersebut. Artinya kita menekankan di sini bahwasanya kejadian yang sering kita lakukan atau yang ada jadwalnya kita lakukan dalam setiap hari. Ya, apakah itu terschedule, ada jadwalnya atau yang memang sometimes you do it gitu. Makanya kalau kata keterangan kemarin di simple present ada sometimes, ada seldom, ada never, ada usually, ada always, dan yang sering muncul itu ada every month, every day, every Tuesday. Itu kalau yang sudah terjadwal ya. Makanya kita bisa menggunakan every apa gitu. Ya. Di penjelasan saya tadi, Maria sudah paham kesalahannya? Paham, Sir. Ya, jadi nanti kamu perbaiki kembali. So, let's go to Moody's file. Nah, ini cerita dari Moody. Lihat, Moody. Oke, ini sometimes, ini kesalahan minor ya. Hanya harusnya ada end karena ada dua kata kerja di sini, wake up ya. Oke, ini tidak terlalu berpengaruh. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kalau will kita gunakan di tenses apa sih, Neng? Moody saya tanya. Kemarin dari 3 tenses yang kita pelajari, will ini kita gunakan untuk tenses apa, Neng? Moody di sini ada atau sudah belanja ke supermarket? Jangan keluar dulu ya dari room ini ya. Saya mau tanya, jawab langsung. Kenapa kamu menggunakan will di sini padahal judulnya My Daily Activities? Maksud kamu apa? Oh, pantesan. Ya meskipun pakai Google Translate, artinya bahasa Indonesia kamu pun pasti ada akannya di situ. Ketika kamu tulis akan, ya memang diterjemahkan oleh Google Translate akan. Begitu ya? Iya, kalau akan-akan kan masih rencana, berarti bukan kamu menceritakan kejadian yang berulang, tapi masih future. Berarti tensisnya, penggunaan tensisnya masih salah ya, Neng? Moody? Oke. Kita kalau punya Rahel, Rahel tadi sudah kita bahas. Ini si Alta. Nah, Alta yang seperti saya bilang tadi ini belum memenuhi aturan yang saya berikan ya. Ini kalimatnya masih belum ada, ini kalimatnya. Coba ya, kalimatnya ada 1, 2, ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, masih 8 kalimat. Oke, nanti diperbaiki. Nah, ini kesalahannya masih typo my name ya, harusnya name. Terus di sini I-nya dimanapun letaknya I, mau di depan mau di tengah, itu harus selalu dalam huruf besar ya, menggunakan huruf besar. Jadi jangan I kecil ya. Oke. Nah, after mungkin grammarnya si Alza masih belum sempurna. Kalau ada kata after, by, pokoknya preposisi di depannya itu pakai ing kata kerjanya ya. Makanya ini langsung salah, kayak after washing, after waking gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini I-nya masih huruf kecil semua nih. Ini yang membuat tulisan kita jadi jelek banget. Kayaknya kita nggak pernah belajar bahasa Inggris gitu kata orang nanti ya. Jadi jangan I kecil, tapi khusus untuk subjek I, mau dia
di depan, di tengah, di akhir itu harus menggunakan capital letter atau huruf besar. Paham, Alta? Yes, sir. Sorry, sir. Oke, ini yang file yang ke-5, Shanet. Ini tugasnya sudah bagus banget saya lihat ya. Lihat nih ya, kenapa saya lihat bagus nih. Saya langsung fokus kata kerjanya nih. Depends, dia sudah pakai S di sini karena subjeknya it ya. Nah, yang typo sedikit-sedikit itu I-nya masih ada yang penulisannya masih in small letter ya. Seperti yang saya bilang tadi, we have to use capital letters for the subject of I ya. Oke. Lihat ini dia sudah bagus nih, after a wake up, koma. Karena ini ada kalimat lagi koma ya. After I wake up, I immediately take a shower, do my makeup. Lihat nih, say, do, choose, get, semuanya kata bentuk pertama ya. Oke. I take the bus, it's nice, it's ini berarti it is, it's ya, like on it body, then after I arrive ya. Oke. Bagus. Oke. Iya. Nah, ini sudah keren banget, excellent ya. Menurut saya dalam penggunaan struktur atau tensisnya. Tapi untuk typo-typonya ya karena waktu terbatas, mungkin tadi terburu-buru, that's fine ya. Kita ke tadi kalau simple present, kita ke miliknya Alta lagi. Kita bahas yang simple past. Oke, adik-adik. Simple past kemarin kita menggunakan bentuk kedua kata kerjanya dan untuk to be-nya kita pakai was dan were ya. Lihat di sini yang typo masih ada lagi, I-nya masih kecil. Nah, ini sudah bagus nih, went ya. Went ya, so warna hijau berarti sudah bagus ya. Went sesuai dengan yang kita sudah pelajari. Nah, ini baru masih salah. Saya mau tanya Alta atau yang lain. Ini harusnya visit. Harusnya kan ini sudah berlalu, sudah kejadian masa lampau. Harusnya kata kerjanya Visiting, sir. iya, visited. Bentuk kedua ya. Iya, Iya, sir. bukan visiting, nanti continuous lagi. Visited. Ya. Sudah bagus berarti ya. Oke, saya ini karena masih salah warna merah. Nih, can. Can ini kan kemampuan masa sekarang. Harusnya kalau masa lampau kita menggantinya menjadi apa? Apa bentuk past dari can? Ayo, yang jago grammar tadi Shanet. Good ya? Iya, could. Ya, jadi harusnya pakai could. Great, ya. Nah, ini kalau nama kota kita belajar kemarin adik-adik kalau menuliskan nama kota atau nama-nama benda, nama bendanya itu yang proper ya secara khusus, nama kota, nama kamu ya, nama manusia, nama hewan, nama hewan enggak ya. Ya iya sih kalau misalkan kamu punya anjing terus nama anjingnya Brown, ya berarti B-nya huruf besar karena itu adalah nama ya. Ini Bandung, ini huruf besar, ya. Oke. Nah, ini typonya malah itunya berlebihan. Kalau sudah ayam, tapi nggak usah pakai apostrof. Tapi kalau kamu mau pakai apostrof, ini harus M saja. Paham ya, Alsa? Biar langsung nanti kamu perbaiki. Paham ya? Paham, sir. Kalau am itu benar. Tapi kalau sudah ayam nggak usah pakai apostrof di sini. Jadi salah nanti. Paham ya, Neng? Oke, ya. Paham, sir. Ini harusnya jadi ku thank you because places that I visited ya. Nah. Oke, kita lanjut ke future. Future, lihat. Oke, saya mau tanya Alta. Alta, kemarin kalau untuk future kita menggunakan kata kerja bentuk keberapa, Neng? Kedua, sir. Kalau tidak salah. Lah,
Siapa yang mau menjawab atau menjelaskan ke Alza? Kita menggunakan apa sih ciri khusus dari simple future adik-adik? Ada kata bantu will yang diartikan akan, atau will bisa diganti dengan to be, going to. Ya, semuanya ini ya adik-adik, semuanya ini harus diikuti oleh kata kerja bentuk pertama gitu. Nah, yang menandakan dia simple future itu adalah kata bantu will-nya atau to be, going to-nya. Nah, di sini coba di kalimat kamu ini langsung salah ya Alta ya. Told bentuk kedua, say bentuk pertama, tapi di sini harusnya will ada ya. Sebelum say, then my mother will say. Ya, when I was langsung salah, ini simple past. Ya, had lagi ini bentuk kedua. Ya, would lagi. Harusnya will kan, bukan would. Nah. I hope berarti harapan di masa depan. I hope someday when I become a diplomat I can, boleh lah ya, I can do diplomacy for my mate. Oh, will. Harusnya biar ini ya, kalau can itu biar enak ya, ganti aja menjadi I will be able, saya akan mampu, pengganti dari can ya. I will be able to do diplomacy for guns and will make my parents proud, atau will make proud my parents, make me proud ya, itu aja proudnya karena di belakang dia natural. Nah, ini dari penjelasan saya tadi adik-adik masih banyak berarti dari kalian, saya belum cek satu-satu, yang harus memperbaiki kalimat-kalimatnya selain menambahkan kalimatnya. Contohnya ini tadi, ini saya minta 15, ini masih coba nih. Ini satu kalimat, saya lihat dari titiknya ya guys. Ini satu kalimat sampai sini. Lihat betapa panjangnya kalimatnya ini. Satu kalimat, hanya 2 kalimat, saya minta 15, hanya berapa persen ini, berarti belum sempurna. Ya, atau masih jauh dari sempurna kalau dari aturan yang saya minta. Oke adik-adik, dari situ kalian bisa nanti mengecek atau memeriksa file kalian sendiri. Nah, sebelum saya jelaskan mengenai proyek kalian, ada pertanyaan? Sir, saya mau bertanya. Ya, silakan buka kameranya ketika kalian ingin menanyakan sesuatu. Benar, sir. Oke. Nah, ini sedikit sopan santun di kelas online ya, adik-adik. Sebisa mungkin ketika bertanya, buka kameranya. Silakan Rahel. Sir, I like to ask, kan tadi di WhatsApp, sir bilangnya 10 sentence ya, jadi 15 sentence ya? atau 20 sentence? Sorry. Iya, sir. 10 ya? Di WhatsApp 10. Oke. Ya. Oke. Thank you for reminding me. 10 ya. Menurut saya ya 10. Kalau tadi kan tadi saya kasih waktu 1 jam ya. Menurut saya tadi 10, satu kalimat 1 menit, berarti 30 menit ya. Oke. Tapi nanti kalau misalkan mau ditambahkan juga nggak apa-apa. Oke. At least 10. Oke, Rahel. Thank you, sir. Thank you for confirming ya. Ada lagi pertanyaan? Itu bukan pertanyaan tapi memastikan saja. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Nah sekarang kita langsung kalian lihat videonya sebelum saya lihat dan dengarkan sebelum saya nanti jelaskan. Sebenarnya kalian kalau mahasiswa cerdas sudah bisa nanti paham ya, sebelum saya jelaskan ada agak paham lah, oh nanti saya mau melakukan apa nih gitu ya. Oke, saya ini biasanya kalau sharing sounds-nya kedengaran nggak ya? Coba nanti kalau
kalian tidak mendengarkan suaranya, kalian kasih tahu saya ya. Let me play first the video. Okay, this is one example of speaking project conducted by a student from English literature. Saya Kalian dengarkan? Kalian bisa dengar suaranya? Tidak bisa, Sir. Enggak ya? Tidak, Sir. Oke, berarti saya biasanya sebentar ya. Waktu itu saya sudah diajarkan untuk oh iya, include computer sounds. Oke, wait a minute. Hello, my name is Teresha Elizabeth, and let me tell you about my daily activities. Every day, I always wake up at 5 a.m. with my alarm. I wake up, praying, and reading devotional for a while. After that, I make my bed and take a shower. After showering, I brush my face to go to campus and prepare my breakfast. Usually, every morning I have oatmeal and granola for my breakfast with milk. Oke, dengarkan suaranya? Dengar, Sir. Oke, ya. Adik-adik, let's go back to the main room. Iya. Oke. Sekarang dibuka semua kameranya. Biar saya agak merasa hidup di di dunia online ini ya. Ada teman saya meskipun hanya di layar. Oke adik-adik, jadi nanti saya akan minta kalian untuk tapi beda. Kalau tadi karena mereka sastra Inggris, saya minta mereka berbahas untuk oralnya itu menggunakan bahasa Inggris tapi subtitlenya di dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kalian terbalik ya, meskipun tadi tugasnya masih salah sih, harusnya di bawahnya itu yang bahasa Indonesia. Jadi apa yang dia omongin misalkan hi, I am Rahel, di bawahnya halo, nama saya Rahel. Nah, harusnya subtitlenya tadi dalam bahasa Indonesia karena dia she is talking in using English. Harusnya subtitlesnya itu using bahasa Indonesia. Nah kalau kalian nanti kebalikannya, kamu berbicara di dalam bahasa Indonesia, uniknya video kalian itu kalian berbahasa dalam Indonesia, tapi subtitlenya itu di dalam bahasa Inggris. Makanya tadi saya cek penggunaan grammarnya, nanti kalau grammarnya salah, kalian ketik subtitlenya salah, nanti yang malu kalian gitu. Nah, jadi dari sini saya ingin melihat apakah kalian itu sudah bisa menggunakan bahasa Inggris dalam dua cara gitu ya. Oke, satu di dalam penulisan, satu di dalam komunikasi. Oke, komunikasi secara oral maksud saya. Nah, jadi yang saya minta kalian pertama adalah di video simple present ya. Untuk yang telling simple present satu video. Nah, kalian berbicara di dalam bahasa Indonesia, tapi subtitlenya di dalam bahasa Inggris. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Oke. Nah, kalau kalian buat videonya pasti 5 menit juga selesai gitu. Yang saya minta itu adalah kalian sekarang menggunakan aplikasi-aplikasi yang gratis ya, banyak dari handphone juga ada untuk memasukkan subtitlenya. Jadi makanya kalau biar bagus tuh ya kerjakan dikit-dikit gitu. Kalau ada waktu kerjakan, jangan mengerjakannya secara total. Itu nggak akan bisa. Misalkan saya mau mengerjakan 2 jam harus selesai ini, enggak. Kadang-kadang kalian harus
memanage waktu kalian dengan baik. Karena nanti ketika ketika saya melakukan subtitling ya, jadi kalian harus memastikan bahwasanya ketika bunyi masuk 1 detik atau 2 detik baru subtitlenya masuk. Jangan tiba-tiba kalian mungkin pernah melihat movie ya, film, terus kok ini subtitlenya ngomongnya udah lewat kok subtitlenya baru muncul. Nah di situ berarti penggunaan IT kalian di zaman sekarang itu masih lemot. Nah, jadi sekarang kalian dituntut untuk, apalagi manusia generasi Z ya kalian ya, berarti menggunakan aplikasi di dalam pembelajaran. Maksud saya di sini adalah kalian sekali terjun langsung mengaplikasikan beberapa ilmu. Ilmu yang pertama adalah ilmu bahasa, yang kedua berarti ilmu IT, gitu ya. Nah, ada yang mau interupsi? Mungkin ada beberapa kalian yang belum pernah menggunakan aplikasi-aplikasi untuk memasukkan subtitle. Oke, kalau nggak ada berarti semuanya sudah bisa. Kalau nanti bermasalah minta tolong diajarin temennya. Itu gampang banget. Nah, jadi hasil karya kalian ini nanti akan menjadi project akhir kalian. Nah, itu yang untuk simple present. Saya jelaskan langsung ya, karena kalian nanti biar nggak online lagi seperti saya sekarang menjelaskan minggu depan lagi gitu. Saya jelaskan hari ini secara total. Jadi ini 951 mungkin saya ambil 9 menit lagi. Untuk simple past-nya kebalikan. Ya. Simple past-nya kalian ngomong di dalam bahasa Inggris, subtitlenya di dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk hanya 2 video ya, untuk simple future-nya kalian tidak usah karena kita ini sudah minggu ke-11. Berarti 12 13 kalian mengerjakan, 14 saya cek, 15 mungkin nanti akan kalian perbaikan, 16 kita nanti PKM ya. PKM-nya nanti mudah-mudahan bisa ikut dengan kelas E ya. Oke adik-adik, segampang itu sih menurut saya. Kalau menurut saya sih gampang, yang penting kalian sediakan waktu untuk mengerjakannya. Kalau misalkan kalian mau memastikan bahwasanya kalimat kalian itu strukturnya belum bagus menurut kamu, nanti kalian bisa konsultasi dengan teman dulu atau bisa konsultasi dengan saya, search, coba dicek dulu kalimat-kalimat saya yang saya tulis ini apakah sudah betul tensesnya. Biar nanti kalian memasukkan subtitlenya itu tidak salah. Oke, kalian juga bisa berdiskusi dengan teman-teman yang sudah jago grammarnya seperti tadi Shanet, Gloria, ya, Michael itu sudah jago menurut saya penggunaan tensesnya. Kalian bisa karena kalian dalam satu fakultas mungkin ada waktu untuk bertemu di kantin ya, untuk diskusi mengecek kalimatnya 10 menit sambil ngopi juga sudah selesai. Oke, itu artinya kalian sudah di UKI hampir setahun, artinya sudah bisa lah ya melakukan pendekatan kepada teman, khususnya teman satu fakultas dan satu prodi ya. Oke, itu saja penjelasan saya hari ini. I'm very sorry to take your time more than 10 minutes ya. Harusnya kita selesai 9.40 tapi ini sudah 9.53. Oke adik-adik, kalau masih ada nanti pertanyaan, nanti kalian chat di WhatsApp grup kita, nanti akan saya langsung balas. Karena kalau kita nanti berpanjang-panjang lebar ngomong di sini, kalian masih ada mata kuliah lain setelah ini. Okay, so I will end this meeting for today. So Kevin, I want to ask who end our meeting with a prayer. Yang membawa doa penutup siapa ini? Kevin masih ada di sini? Sebentar, Sir. Kevinnya lagi. Adik-adik, kehadirannya berarti saya anggap hadir ketika filenya sudah saya terima. Yang tidak mengirimkan file hari ini berarti artinya tidak hadir orangnya. Paham ya? Wait, Sir. Ya, siapa yang menutup pertemuan ini dalam doa? Kevin? Saya. Oh, you are. Oke, silakan.
Oke, Sir. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan sahabat Tuhan. Kami sudah melakukan aktivitas kelas kami Tuhan. Biarlah aktivitas kami Tuhan yang sudah ajarkan kami Tuhan, biar lebih memampu kami Tuhan. Tuhan, kami akan melanjutkan kelas kami selanjutnya Tuhan, biar kami lebih siap dalam mempelajari materi yang bisa kita udah sebenarnya lain Tuhan. Yang nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Amin. Saya konfirmasi lagi, kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan di WhatsApp group. Mungkin ada beberapa kali yang masih bertanya mengenai tugasnya. Thank you so much, ladies and gentlemen. God bless you all. I love you. Bye. Thank you, sir. God bless you. My pleasure. God bless you too. You can leave my class now.